Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Seperti janji saya kemarin, kali ini kita akan bahas mengenai Microsoft Project. Itu salah satu software scheduling ya, yang seperti Primavera. Cuman yang ini lebih ringan atau lebih ke arah Microsoft Project Planner lah. Ini lebih mirip ke P3 zaman dulu sih. Walaupun sekarang Microsoft Project udah banyak pembaruan, tapi banyak digunakan untuk planning gitu, untuk planner, bukan untuk project management gitu. Keunggulan Microsoft Project itu user interface-nya yang sangat menarik ya, gampang dioperasikan dan terintegrasi dengan MS Office karena Microsoft Project juga keluaran dari Microsoft, jadi terintegrasi dengan Excel juga, jadi kita mudah mengoperasikan, mirip banget dengan program Microsoft yang lain gitu ya. Jadi saya bilang ini software termudah untuk membuat schedule gitu. Oke, kita mulai untuk pembahasan hari ini mengenai Microsoft Project. Yang pertama, jadi nanti dalam pembahasan ini kita akan bahas 6 chapter. Saya bikin mirip dengan Primavera karena biar yang sudah tahu Primavera atau yang akan menuju Primavera pembelajarannya bisa runtut gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar 6 chapter. Yang pertama introduction, yang kedua define WBS sama kalender, kemudian yang ketiga define activities sama relationships, yang keempat scheduling, constraint dan shortening, sama ini di Primavera juga sama. Yang kelima scheduling control, yang keenam preparing layout dan report. Jadi ini persis saya buat seperti Primavera supaya yang masih beginner atau masih pemula mau ke Primavera pola pikirnya udah sama gitu ya. Oke. Next, yang pertama introduction to MS Project. Jadi chapter 1 ini nanti kita akan bikin 5 pembahasan. Yang pertama starting project management atau Microsoft Project, terus welcome screen itu sebenarnya nggak ada, nanti saya liatin. Kemudian open existing project, activities view sama activity network untuk chapter 1 ya, untuk perkenalan. Oke, kita mulai dari chapter 1 introduction to MS Project. Kita buka program MS Project. Jadi ini MS Project itu kalau latar awalnya itu seperti ini. Jadi di sini ada persis seperti program Microsoft pada umumnya ya. Ada file, task, resource, report, project, view, help, Gantt chart format gitu. Nah, kalau file itu isinya seperti ini, persis Microsoft kan. Ada kayak home, new, ini membuat project baru, ini membuat dari existing project, atau ini dari Excel gitu, ini dari SharePoint. Kemudian open itu kita buka proyek yang pernah kita buat. Kemudian yang ini info mengenai programnya, ini save persis kan, menyimpan project, save as, print, share. Ini share bisa ke email, bisa ke Sync SharePoint gitu, export. Ini export bisa ke XPS. Ini XPS yang nanti kita akan develop ke Primavera, itu bentuknya XPS. Jadi sebenarnya XPS juga bisa, atau bisa ke PDF gitu ya. Nah, ini kalau kita sebenarnya kalau XPS juga bisa kita tarik ke Primavera, atau program dari Microsoft Project juga bisa langsung kita tarik ke Primavera. Nah, ini kita bisa progres di sini. Kemudian ini account tentang produk kita. Ini kebetulan saya pakai yang 2019. Kalau option ini
lebih banyak ke pengaturan ya, misalnya general isinya apa, default kalau kita buka seperti apa, date format. Ini kan pengaturan-pengaturan yang biasa kita lihat lah di Microsoft Excel gitu. Display, schedule. Ini schedule itu kalau nanti kita bahas membuat schedule, misalnya nanti startnya dari minggu, terus start fiscal year-nya Januari atau apa, nanti kita bisa setting di sini. Ini sebenarnya pengaturan umum lah. Nanti teman-teman bisa lihat di sini fungsinya apa. Nanti sambil jalan nanti kita bahas juga. Customizing ribbon itu yang di atas ini mirip seperti Microsoft kan, program Microsoft pada umumnya. Ini juga sama, mirip banget. Jadi kita nggak akan kesulitan lah kalau memulai Microsoft Project, karena kita sudah terbiasa dengan Microsoft Excel gitu ya. Kemudian yang kedua, welcome script, open existing project. Cara open existing project ini seperti yang saya bilang di awal, Microsoft Project ini tidak seperti Primavera yang punya database sendiri, yang kumpulan dari semua project dikumpulkan di IPS gitu. Kalau di Microsoft Project itu seperti kita buka file Excel. Jadi project yang kita buat itu jadinya file nanti. Kalau misalnya kita update juga jadinya file, dia tidak disimpan di dump di satu IPS, nggak ada. Makanya saya bilang Microsoft Project ini cocok untuk execution di lapangan gitu. Nah, ini biasanya sih saya pakai waktu di offshore campaign ya. Saya buat pakai Excel supaya mudah dibaca orang, dipahami orang lapangan. Misalnya saya share juga, mereka mau edit, mau apa, itu lebih mudah gitu ya. Kalau Primavera kan eksklusif ya buat planner, tapi kalau kita misalnya mau orang ke lapangan, untuk menyajikan orang di lapangan, biasanya saya pakai Microsoft Project gitu. Nah, cara membuka file itu sama seperti di apa namanya, di Microsoft, program Microsoft pada umumnya seperti ini, kayak file, open, misalnya kita di PC atau browse, kita mau cari di mana gitu. Kalau di sini kan ada program yang saya buat, misalnya open gitu kan, mirip seperti Excel pada umumnya kan. Caranya sangat mudah sekali gitu. Kemudian opening existing project, activity view. Activity view itu ya sebenarnya yang ini gitu ya. Ini activity view, isinya apa, activity, task mode, BBS, duration, stuff, ini sini activity view. Kemudian kita bisa lihat Gantt-chartnya di sini. Terus kemudian activity network view yang seperti ini juga bisa kita lihat gitu. Cara gedein ngecilin juga mudah gitu, kita lihat seperti ini kan. Ini yang kemarin saya bahas di, kalau tidak salah itu critical path method ya. Ini kan ada kan network diagram seperti ini yang saya bahas, gimana sih cara nyari critical float kan gitu kan. Activity ini ke sini, durasinya, ID-nya berapa, durasinya berapa, IS-nya berapa, EF-nya berapa, SF kan seperti ini. Nah, ini Gantt chart network gitu. Jadi ini pengenalan Microsoft Project. Dari di view-nya ada resource. Jadi di Microsoft Project juga mendukung resource, juga ada resource usage, resource sheet, other view. Ini banyak lah. Nanti kita bahas satu-satu. Ini user interface-nya saya kenalkan dulu. Jadi seperti ini user interface untuk project. Ini kalau kita lihat activity view-nya seperti ini gitu. Sangat user interface-nya sangat mudah kita pahami. Dan yang paling menarik di sini ada satu kolom atau satu row. Ini sebenarnya yang sering kita pakai ya di timeline milestone lah. Itu satu garis ini nanti kita bisa isi milestone-nya, startnya kapan, terus milestone berikutnya apa. Ini kan sering kita buat
di presentasi milestone date gitu kan. Ini kita bisa buat yang menariknya di Microsoft Project ini gitu. Oke, itu aja chapter 1 mengenai Microsoft Project. Nanti kita akan lanjutkan di chapter 2. Tetap pantau channel ini, kita akan banyak belajar mengenai Microsoft Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.